RBC Ministries mempersembahkan Sorotan Iman Bab 4, Yokbed, Ibu yang Luar Biasa. Selamat mendengarkan. Yokebed, Ibu yang Luar Biasa. Selama bertahun-tahun saya menjadi seorang gembala sidang. Dari hari-hari yang disebut istimewa di dalam kalender tahunan gereja, hanya beberapa di antaranya yang benar-benar seistimewa Hari Ibu. Kita akan memberikan penghargaan kepada ibu yang paling baru di kebaktian hari itu dan ibu yang paling berpengalaman. Istilah halus untuk menyebut ibu yang usianya paling tua, serta ibu dengan anak terbanyak. Penghargaan yang dimenangkan ibu saya selama 7 tahun berturut-turut. Mengapa diadakan semua kemeriahan itu? Mengapa ada bunga-bunga anyelir merah dan putih pada hari ibu? Mengapa ada hidangan khusus dengan segala kartu dan hadiah? Mengapa pada hari ibu saluran telepon lebih sibuk daripada hari-hari lainnya dalam setahun? Sebab para ibu adalah orang-orang yang istimewa. Tak ada sesuatu pun atau seorang pun di dalam hidup ini yang dapat menggugah dari hati kita suatu perasaan dan kedekatan seperti yang kita miliki dengan para ibu kita. Beberapa cukilan yang menarik dari kehidupan membenarkan hal ini. Para pemain football profesional berbobot 150 kilo yang melihat sorot kamera televisi berteriak, "Hai Ma!" Pemusik muda yang menyelesaikan resitalnya dengan tidak sabar-sabar mencari-cari satu wajah yang paling berarti baginya di antara kerumunan orang banyak itu, yaitu wajah ibunya. Para prajurit yang pulang dari medan perang menemukan penghiburan dan ketentraman pada bahu ibu mereka yang meski kadang-kadang sudah bungkuk dan kelelahan, tetap kuat menahan tangisan haru sang anak. Seorang mahasiswa tahun kedua di bangku penonton pada pertandingan basket universitas yang disiarkan di televisi mengangkat papan penanda bertuliskan, "Hai Ma, kirim uang dong." Oke, ini contoh yang tidak begitu bagus. Namun demikian, hubungan istimewa yang dimiliki seorang ibu dengan anak-anaknya dapat dilihat dari pengabdian, dampak, dan pengaruh yang dicurahkannya kepada jiwa-jiwa muda ini. Hal ini nyata di dalam kemampuan seorang ibu untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain di dalam anaknya yang begitu berharga ini. Hati seorang ibu adalah hati yang berisi harapan, optimisme, kepercayaan, dan kasih yang tidak tergoyahkan. Hatinya bukanlah hati yang dikecewakan atau diperdaya, tetapi sebuah hati yang bisa melihat dan mensyukuri segala kemungkinan yang bisa dicapai oleh anaknya. Selama Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914 sampai 1918. Seorang prajurit bernama Jim berbaris dalam suatu parade militer dengan langkah yang tidak seragam dengan para prajurit lainnya di dalam pasukan itu. Ketika pasukan itu berbaris melintas dengan langkah serentak yang sempurna, kecuali Jim yang malang, ibunya memandang Jim dari perspektif yang berbeda.
Dengan keheranan, ia berkata dengan keras, "Mengapa semua orang salah langkahnya, kecuali Jim?" Meskipun ibunya Jim salah mengerti, ia percaya penuh kepada putranya. Seorang ibu tua berambut putih duduk dengan senyuman pada wajahnya sambil menunggu putranya yang terkenal, mantan komandan pasukan tertinggi sekutu selama Perang Dunia II, dan yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, Dwight David Eisenhower. Seseorang berkata kepadanya, "Anda tentu merasa bangga pada putra Anda yang hebat dan mengagumkan itu." Dan ia menjawab, "Putra saya yang mana?" Karena ia memiliki 7 anak laki-laki. Napoleon Bonaparte berkata, "Masa depan seorang anak adalah karya seorang ibu." Hal ini tampaknya digambarkan dengan sempurna oleh Susanna Wesley. Ia adalah ibu dari 19 anak, dan 2 diantaranya menjadi pemimpin rohani dalam kegerakan rohani agung, yakni John dan Charles Wesley. Susanna mempengaruhi anak-anaknya bahkan dalam bacaan yang mereka pilih, dan membentuk hidup mereka dengan bimbingan rohani yang kuat. Tidak dapat disangka lagi bahwa peran dan pengaruh seorang ibu itu sungguh penting. Seorang wanita lain yang hidupnya menjadi saksi tentang hal ini ialah Jochebed. Pengaruhnya bagi kehidupan anak-anaknya mengguncangkan dan membentuk dunia pada zamannya dengan begitu kuat. Bahkan imbasnya terus terasa sampai ke zaman kita sekarang. Demikianlah kekuatan seorang ibu yang saleh. Masa lampau yang tak dikenal. Bagi seseorang dengan pengaruh yang begitu luas, Jochebed tampaknya telah datang ke posisi yang berpengaruh itu dari suatu keadaan di mana ia tidak dikenal sama sekali. Meskipun kadang-kadang kita melihatnya tampil dengan tanpa disebutkan namanya, kita melihat namanya tercatat hanya 2 kali dalam Perjanjian Lama. Dan Amram mengambil Jochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Dan nama istri Amram ialah Jochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Keluaran 6 ayat 19 dan Bilangan 26 ayat 59. Namun betapa agung arti nama yang disandangnya. Sebab Jochebed berarti Yehova adalah kemuliaannya. Apa yang menarik tentang nama Jochebed ialah bahwa tampaknya ia merupakan orang pertama di Perjanjian Lama yang namanya diambil dari nama Yehova atau Yah. Meskipun ada banyak tokoh lain dengan nama-nama yang dirangkai dari kata El atau Elohim, nama Yehova muncul dalam catatan Perjanjian Lama di Kejadian 2 ayat 4. Tetapi rupanya nama itu tidak dikenal secara umum sampai Musa menulis kitab Taurat, yaitu kelima kitab pertama di Alkitab. Apabila Yehova telah menjadi nama yang dikenal umum dari Allah sebelum peristiwa semak terbakar itu, tentunya ada catatan tentang sejumlah nama yang dirangkai dari nama Allah itu.
Banyak nama zaman dahulu dirangkai dari nama El atau Elohim, dan praktik tersebut kemungkinan besar juga termasuk nama-nama Allah lainnya yang sudah dikenal orang. Meskipun demikian, mungkin saja Musa memberikan nama ini kepada ibunya bertahun-tahun kemudian sebagai kesaksian tentang sifat ibunya yang saleh. Keluarga Yokhebed lainnya juga memberikan pengaruh secara diam-diam. Amram, suaminya adalah keturunan Lewi, kepala suku para imam bangsa Israel. Amram juga merupakan keponakan Yokhebed. Hal ini terdengar aneh di dalam budaya kita, di mana pernikahan antara anggota keluarga tidak dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi pernikahan antar keluarga seperti itu biasa dilakukan pada zaman itu. Setelah Taurat Musa diterapkan, pembatasan dilakukan terhadap pernikahan antar anggota keluarga. Meskipun demikian, pernikahan Amram dengan bibinya Yokhebed sekurang-kurangnya menghasilkan 3 anak yang mempunyai pengaruh kuat pada dunia mereka saat itu dan pada dunia kita zaman ini. Harun adalah imam besar pertama Israel dan asal mula golongan imam keturunan Harun. Ia merupakan tangan kanan Musa dan orang kepercayaannya. Dipilih oleh Allah untuk menjadi juru bicara bagi Musa dan berperan penting dalam menetapkan praktek-praktek pada sistem upacara kurban di Israel. Sebagai pribadi, Harun pernah mengalami beberapa kegagalan. Tetapi bagaimanapun juga, ia merupakan orang yang penting dalam pembentukan awal bangsa Israel. Miriam adalah seorang penyair dan pemusik yang berbakat. Bersama kedua saudara laki-lakinya, ia ikut memegang tampuk kepemimpinan Israel. Dan sebagai pribadi, ia pun diakui sebagai pemimpin. Musa adalah salah seorang pemimpin bangsa dan agama terbesar yang pernah dikenal oleh dunia. Dengan memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai ke persimpangan jalan sebelum tanah perjanjian Kanaan. Hubungannya dengan Allah yang hidup begitu mendalam dan pribadi, sehingga Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu terdapat dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Meskipun watak Musa diwarnai kelemahan karena sifat marahnya, pria yang dinamis ini juga dilukiskan sebagai seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Tuhan memilih ketiga anak Yokhebed untuk memimpin bangsanya dari perbudakan menuju kemerdekaan. Dari keanekaragaman suku kepada kesatuan bangsa, dan dari tanah perhambaan ke tanah perjanjian. Kesalehan anak-anak Yokhebed dan luasnya pencapaian mereka merupakan hasil didikannya, dan dampak dari warisan rohaninya hanya akan dinilai sepenuhnya di dalam kekekalan ketika kita menerima pengertian yang sempurna seluruhnya. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama RBC Ministries.
tindakan yang berani. Keluaran 2 ayat 1-10 merupakan satu-satunya bagian di Alkitab yang mencatat bahwa Yokhebed melangkah ke tengah panggung. Namun demikian, kita dapat belajar banyak dari satu-satunya peristiwa di saat ia menjadi sorotan. Latar belakang dari peristiwa ini terbentang hingga sekitar 400 tahun sebelumnya, ketika Yusuf yang telah naik jabatan menjadi panglima tertinggi Firaun, memindahkan ayahnya dan ke-11 saudara laki-lakinya serta keluarga mereka ke Mesir untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan yang melanda seluruh dunia. Di Mesir, di bawah perlindungan Firaun, bangsa Israel menjadi makmur, berkembang, berlipat ganda, dan menjadi keluarga suku bangsa yang besar dan sangat meluas. Namun, lebih dari 400 tahun kemudian, keadaan hidup mereka berubah secara dramatis. Keadaan ini digambarkan dengan kata-kata yang singkat dan tepat di dalam Keluaran pasal pertama. Seorang raja baru, pasal pertama ayat 8. Ketika Yusuf menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Mesir, namanya dan keluarganya menerima penghormatan dan ucapan syukur bangsa Mesir sampai ke generasi-generasi sesudahnya. Namun sayangnya, semua hal yang baik itu harus berakhir. Dan ketika seorang Firaun yang tidak menaruh perhatian pada sejarah lama bangkit untuk berkuasa, keadaan berubah secara dramatis. Ia tidak peduli dengan apa yang telah terjadi ratusan tahun sebelumnya. Yang sudah lalu, biarlah berlalu. Apa yang dilihatnya hanyalah banyaknya orang asing yang tinggal di negerinya. Sebuah kondisi yang ditangkapnya sebagai ancaman dalam negeri bagi bangsanya. Peristiwa ini biasa terjadi di dalam sejarah manusia. Ketika sekutu di masa lampau sekarang menjadi lawan. Seringkali hal ini bahkan tidak memerlukan ratusan tahun. Kadang-kadang terjadinya sekejap. Pada bulan November 1979 misalnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Iran menjalin persekutuan yang erat dengan Amerika Serikat. Dalam sebuah rentetan kekacauan dan teror di bawah rezim Iran yang baru, kedutaan Amerika Serikat di Teheran dikepung dan para pegawai kedutaan diculik dan disandera selama 444 hari. Dengan luar biasa cepatnya, bekas sekutu berubah menjadi lawan. Dengan bangkitnya Ayatollah Khomeini, kerjasama masa lampau dilupakan. Demikian juga ketika seorang Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf naik tahta. Keadaan-keadaan baru dalam Keluaran 1 ayat 9-10. Bangsa Yahudi telah menjadi makmur di wilayah Goshen di Mesir. Mereka telah berkembang dalam jumlah penduduk dan dalam kekayaan. Tiba-tiba para tetangga memandang mereka sebagai bagian yang mengganggu alias musuh di dalam selimut. Dimulailah belenggu perbudakan dalam Keluaran 1 ayat 11-13. Untuk melawan bahaya internal yang mereka khawatirkan ini, Firaun
memerintahkan agar orang-orang Israel diperbudak. Ia menjadikan mereka sumber ekonomi bagi bangsanya dan tenaga kerja paksa yang disengsarakan hidupnya, yang harus tunduk pada siksaan, pukulan, dan kematian jika mereka tidak taat kepada si pemberi tugas. Dalam Keluaran 1 ayat 14-16, pemusnahan sebuah suku bangsa pun terjadi. Meskipun demikian, besarnya jumlah bangsa Yahudi yang berada di dalam lingkup negara Mesir tetap merupakan ancaman di mata warganya. Untuk menghentikan pertumbuhan bangsa yang berasal dari satu keluarga ini, pemerintah Mesir memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki Ibrani yang baru lahir. Keberaniannya. Keluaran 2 ayat 2. Yochebed tidak tergoyahkan oleh keputusan ini, karena ia menganggap hidup putranya jauh lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Ia menentang perintah raja dengan menolak membunuh putranya dan justru menyembunyikannya. Surat Ibrani pasal 11 yang menakjubkan tentang saksi-saksi iman menggambarkan motivasi Yochebed sebagai berikut. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11 ayat 23. Bersama dengan Amram suaminya, Yochebed lebih percaya kepada Allah daripada takut terhadap raja. Ini merupakan pembangkangan sipil yang alkitabiah. Pembangkangan sipil yang benar dilakukan seturut kesadaran dan bukan karena kenyamanan. Pembangkangan ini didasari atas prinsip-prinsip yang dipegang teguh dan kesediaan menerima akibat dari memilih prinsip-prinsip tersebut. Karena dibesarkan pada tahun 1960-an, saya masih sangat jelas mengingat maraknya demonstrasi yang memprotes perang Vietnam. Saya ingat pada orang-orang yang menentang perang. Beberapa di antaranya bahkan sampai merusak harta benda atau melakukan hal-hal yang lebih buruk. Namun, ada unsur yang hilang dari sebagian besar protes itu, yaitu kemauan untuk menerima akibat yang mungkin ditimbulkan oleh perlawanan mereka. Satu pengecualian yang menarik perhatian ialah Muhammad Ali, dulu bernama Cassius Clay. Ia melancarkan protes tanda keberatan dengan menolak menjalani wajib militer dan terus mempertahankan keberatannya itu dengan kokoh. Bukannya melarikan diri ke Kanada atau ke tempat aman lainnya, Ali yang pada saat itu sedang berada pada puncak kariernya, karier tinju terhebat yang pernah dilihat dunia olahraga, justru tunduk pada hukum dan menjalani masa hukuman penjara yang ditentukan. Serupa dengannya, Amram dan Yochebed mengetahui dan menerima harga yang mungkin harus mereka bayar atas penolakan mereka untuk tunduk pada penguasa. Meskipun demikian, mereka menyembunyikan bayi laki-laki itu. Dan percayalah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ketika saya menuliskan tentang hal ini,
Saya sedang duduk di pesawat terbang dalam perjalanan menuju Perth, Australia. Dan pada kursi di belakang saya terdapat seorang bayi mungil. Bagaimanakah paru-paru yang begitu kecil dapat menghasilkan suara yang begitu melengking? Bagaimanakah Anda dapat menyembunyikan bayi berusia 3 bulan, terutama dalam sebuah rumah yang terbuka? Pada zaman itu, rumah-rumah pada dasarnya merupakan satu ruangan yang memiliki jendela-jendela yang terbuka. Sungguh bukan lingkungan yang aman. Namun, Jochebed dan suaminya membuatnya cukup aman untuk dapat melindungi hidup anak itu. Meskipun berhadapan dengan kenyataan bahwa apabila perbuatan mereka diketahui, hal itu pasti berakibat kematian bagi mereka dan anak mereka, dan mungkin bahkan bagi seluruh keluarga mereka. Mari kita melihatnya dengan kacamata berikut. Bandingkan kesediaan Jochebed untuk mengorbankan hidupnya demi kasih kepada anaknya dengan para pendukung aborsi zaman modern ini, yang hampir selalu bersedia mengorbankan hidup seorang anak hanya demi kenyamanan pribadi, jenjang karir, kehidupan cinta, pengeluaran biaya. Semua dianggap lebih bernilai daripada jiwa seorang manusia. Pembunuhan anak-anak Ibrani akan dibayar mahal oleh Mesir, sama seperti aborsi yang menggerogoti bangsa kami. Kami sedang menuju kepada situasi di mana seluruh generasi muda dan sumbangsi mereka yang potensial bagi peradaban kita lenyap oleh karena aborsi. Negara Amerika Serikat didirikan di atas prinsip-prinsip yang menjunjung hak untuk hidup, merdeka, dan mencapai kebahagiaan. Meski demikian, apa yang tak pernah dapat diterima ialah jika hak saya untuk mencapai kebahagiaan itu menindas hak orang lain untuk hidup. Sikap rela berkorban telah digantikan oleh tekad untuk mengikuti kehendak diri sendiri. Bagi Jochebed, keinginan untuk menyelamatkan anaknya dari kematian menempati tingkat prioritas tertinggi, lebih dari kesenangan atau kenyamanan dirinya sendiri. Yang paling berarti di sini adalah pentingnya sebuah kehidupan yang memiliki gambar dan rupa Allah dalam dirinya. Selain itu, ia mempunyai rasa kasih dan tanggung jawab yang besar bagi hidup anaknya ini. Anaknya sendiri. Kepekaan rohani Jochebed. Keluaran 2 ayat 2. Di samping keberanian dan keinginannya untuk menyelamatkan anaknya, Jochebed juga memiliki kepekaan rohani untuk mengenali bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan bayinya, yakni suatu tujuan khusus yang menjadi alasan mengapa ia dilahirkan. Dan ini membuat Jochebed semakin kuat berusaha untuk melindunginya. Perhatikan bagaimana cara ini dijelaskan beberapa tahun kemudian oleh Musa sendiri dan juga di dalam 2 kitab Perjanjian Baru. Lalu mengandunglah ia, Jochebed, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Keluaran 2 ayat 2.
Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama RBC Ministries. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 20. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11 ayat 23. Dari ketiga ayat yang saya sebutkan tadi, yang paling menarik untuk saya ialah Kisah Para Rasul 7 ayat 20. Elok berarti indah di mata Allah. Hal ini tidak hanya berbicara tentang daya tarik fisik saja, tetapi bahwa anak ini adalah seorang anak yang istimewa, unik, dan bahkan dipilih khusus untuk Allah. Yokebed tampaknya peka pada keunikan dalam diri anaknya ini. Demikian juga kita perlu peka pada keunikan anak-anak kita. Kita perlu memandang jauh ke depan, kepada pertumbuhan dan harapan yang akan terwujud dalam diri setiap anak kecil. Yesus menunjukkan kelembutan dan kepedulian seperti ini kepada anak-anak yang tercermin dalam kata-katanya yang luar biasa. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 19 ayat 14. Sebuah tekad yang serius untuk memberi dampak dalam hidup anak-anak. Apakah itu hidup anak-anak kita atau anak-anak yang hatinya telah dipercayakan kepada kita di dalam pelayanan kita? Tidaklah mudah dan seringkali tidak nyaman dan kadang-kadang tidak berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, anak-anak kita berhak mendapatkan perhatian kita dalam segi kerohanian mereka, dan manfaat melakukan hal ini akan terlihat dalam generasi-generasi yang akan datang. Di dalam kehidupan yang digambarkan sebagai perlombaan estafet ini, kita sedang menyiapkan anak-anak untuk menerima tongkat estafet dari kita, sehingga mereka dapat meneruskan perlombaan setelah kita selesai. Allah dapat mengubah dunia melalui hidup satu orang. Lihatlah betapa Yokebed memberi pengaruh di dalam dunianya melalui tekadnya untuk mempertahankan hidup dari satu anak saja. Kecerdikan Yokebed, Keluaran 2 ayat 3. Suatu dilema diartikan sebagai suatu situasi ketika baik jawaban ya atau tidak itu semuanya salah. Salah satu contoh dilema adalah sebuah pertanyaan yang diajukan seorang istri kepada suaminya. Sayang, apakah pakaian ini membuat saya kelihatan gemuk? Si suami pasti sangat berhati-hati dalam memberikan jawabannya. Namun, Yokebed menghadapi dilema yang jauh lebih serius. Jika ia mematuhi maklumat raja, anaknya akan mati. Jika ia tidak mematuhinya, ia dan keluarganya bisa mati. Di sepanjang sejarah, orang-orang tidak akan menentang perintah raja, kecuali hal itu merupakan perkara yang bersedia dipertahankannya sampai mati. Tampaknya Yokebed bersikap demikian. Jadi,
ketika menghadapi situasi hidup atau mati, ia harus mencari alternatif kreatif yang dapat menyelamatkan nyawa putranya yang masih kecil. Dan ia berhasil melakukannya. Gagasannya sungguh cerdik. Dan sejak saat itu, hal ini telah membangkitkan kekaguman baik dari para mahasiswa sekolah Alkitab maupun anak-anak sekolah minggu. Yokebed menganyam sebuah keranjang kecil yang kedap air, yaitu suatu miniatur bahtera dibuat dari alang-alang yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Sebuah catatan ayat pada Alkitab versi NIV mengatakan bahwa kata Ibrani yang dipakai di sini untuk keranjang atau bahtera sebenarnya sama-sama berasal dari akar kata bahasa Mesir dan hanya digunakan dalam kisah ini dan dalam kisah tentang bahtera Nuh dalam Kejadian 6 ayat 14. Oleh karena kedua kata ini hanya ditemukan di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Musa, sungguh menarik bahwa ia menggunakan kata yang sama di kedua kisah ini. Sebuah kapal dengan fungsi untuk menyelamatkan dan memberikan keamanan telah dipersiapkan untuk melepaskan anak itu dari kematian yang pasti. Jadi, Yokebed menempatkan bayi itu di dalam kapal kecil dan menaruhnya di sungai pada saat yang tepat. Ia sudah memperkirakan bahwa bayi itu pasti ditemukan. Yokebed meninggalkan Miriam, putrinya, untuk mengawasi dan melihat apa yang terjadi pada bayi itu. Kadang-kadang kita telah lupa bagaimana cara berpikir kreatif untuk menemukan alternatif-alternatif yang baik, pantas, dan bermanfaat guna menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam hidup. Sebaliknya, kita mengikuti kesan yang kita tangkap pertama kali dan membiarkan diri kita diarahkan oleh perasaan dan emosi kita. Meskipun demikian, pengalaman hidup mengajarkan kita bahwa bertindak tanpa dipikir masak-masak terlebih dahulu biasanya justru menghasilkan masalah yang lebih besar dan bukan solusi yang didapatkan. Kita belajar hal ini dari Tuhan kita sendiri, sebab Yesus di luar semua hal yang kita percaya tentang dirinya, sungguh-sungguh adalah pakar dalam membuat solusi yang kreatif. Ketika para pemimpin agama pada zaman Yesus berusaha menjebak Yesus, mereka melakukannya dengan mencoba untuk menjebaknya dalam kasus yang dilematis. Mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan dan meminta agar dia, Yesus itu, memberi hukuman kepada wanita itu. Cerita ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Mereka mengira bahwa Kristus hanya punya dua pilihan yang telah mereka gariskan. Menjatuhkan hukuman rajam dengan batu sampai mati, dengan mengabaikan hukum kasih dan menjunjung hukum Taurat, atau membebaskannya dengan mengabaikan Taurat dan menjunjung hukum kasih. Menghadapi dilema ini, Yesus memberi pilihan ketiga. Biarlah orang yang tidak berdosa di antara mereka melemparkan batu yang pertama. Dengan melakukan hal ini, Yesus menjunjung baik hukum kasih maupun Taurat Musa. Dan hidup perempuan itu pun diselamatkan. Inilah suatu pemikiran kreatif yang memandang jauh melampaui dilema
yang dihadapi saat itu dan menyiasati kesempatan untuk membuat pilihan ketiga. Yokebed juga adalah jenis perempuan yang membuat pilihan ketiga. Pemikiran kreatifnya menyelamatkan putranya dan keluarganya, serta berhasil menempatkan putranya dalam suatu posisi yang pada akhirnya dapat membuatnya menyelamatkan sebuah bangsa. Upah bagi Yokebed. Keluaran 2 ayat yang ke-9. Putri Fir'aun yang datang ke sungai Nil untuk mandi menemukan bayi itu dan mengenalinya sebagai anak Ibrani. Miriam yang mengawasinya dari dekat menanyakan kepada putri itu apakah ia menginginkan seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu baginya. Satu lagi contoh pemikiran yang kreatif. Alhasil, putri raja itu mengangkat Musa sebagai putranya sendiri. Tetapi Yokebed selalu berada di dekat Musa, sehingga dapat menyusui dan memelihara bayinya sendiri, dan dianugerahi kesempatan untuk membentuk hidup putranya. Bayangkan, perempuan ini dapat menyusui anaknya sendiri, menyanyikan lagu-lagu Israel kepadanya, dan menceritakan kisah-kisah dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub kepadanya. Seluruhnya di tengah-tengah istana Firaun. Bayangkanlah, ia melimpahkan kasihnya, hidupnya, dan hatinya di dalam pikiran dan hidup Musa yang masih muda ini. Tibalah hari yang tak terelakkan ketika Musa sudah besar sehingga tidak membutuhkan pengasuh lagi, dan ia pun diambil dari Yokebed. Ia memasuki kehidupan istana dan dilatih dalam adat istiadat orang Mesir. Namun, pengaruh awal Yokebed pada putranya membuahkan hasil yang tak pernah terpikirkan olehnya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ibrani 11 ayat 24. Biarpun menerima seluruh kemuliaan dan kekayaan yang diberikan pada saat pengangkatannya sebagai anak keluarga kerajaan Mesir, Musa tidak menyangkal bangsanya atau keluarganya atau nasibnya. Mengapa? Saya sungguh percaya bahwa pengaruh ibunya lah yang telah membantu untuk membangun karakternya sejak ia masih bayi. Oleh karena Yokebed memegang teguh prinsip-prinsip Allah, maka putranya, yaitu Musa, juga belajar untuk melakukannya. Teladan iman. Seperti Ayub, seorang tokoh iman pada zaman dahulu, Yokebed hidup dengan iman. Inilah intisari Ibrani 11 ayat 23. Dengan iman, Yokebed percaya kepada Allah di tengah-tengah bahaya besar dan kesusahan hati yang sangat menakutkan. Dan hasil imannya itu telah mengubah dunia. Alat Tuhan untuk menyelamatkan Israel mungkin Musa, tetapi alatnya untuk menyelamatkan sang penyelamat ialah ibunya. Betapa luar biasa teladan yang ditunjukkannya kepada kita. Keyakinan, prioritas Yokebed ialah perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Dan prioritas-prioritasnya lebih didorong oleh keyakinan daripada kenyamanan, oleh pengorbanan diri sendiri daripada melindungi diri sendiri, dan merupakan hasil
dari kasih yang rela berkorban dan budi pekerti yang saleh. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama RBC Ministries. Kreativitas. Bukannya mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya, bukannya mencari jalan keluar yang mudah, tetapi Yokebed justru bertindak dengan matang dan hati-hati. Sebagai hasilnya, ia dapat menciptakan sebuah alternatif yang kreatif, sehingga bahaya dari situasi yang dihadapinya dapat diubah menjadi suatu kebaikan. Kepercayaan. Yokebed percaya kepada Allah lebih daripada takut kepada Firaun. Kekuatan imannya mengalahkan ketakutannya. Dan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa imannya dan hasil dari pilihan-pilihannya sejak saat itu telah membawa dampak dalam hidup hampir setiap orang. Coba pikirkan, bagaimana berbedanya dunia apabila Musa tidak diselamatkan dari perintah Firaun. Tidak ada penyelamatan bagi bangsa Israel. Tidak ada hukum yang diberikan di Sinai. Tidak ada Raja Daud. Dan mungkin hanya sangat sedikit kitab-kitab perjanjian lama yang ditulis. Semua hal mengenai sejarah bangsa Israel pasca perbudakan di Mesir memiliki jejak sidik jari Yokebed, seorang perempuan yang mengambil pilihan ketiga. Nama Yokebed menyimpulkan semuanya. Yehova adalah kemuliaannya. Betapa ia pasti bersukacita karena putra yang dikasihinya, yaitu Musa, tampil dan menyebutnya berbahagia. Inilah kesaksian yang dapat membuat orang iri hati dan menginginkannya. Berabad-abad kemudian, penulis Amsal mungkin memikirkan Yokebed ketika ia menulis, "Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji." Amsal 31 ayat 29-30. Dan 3.500 tahun kemudian, kita tetap memuji warisan iman Yokebed. Sungguh, seorang ibu yang luar biasa. Prinsip-prinsip dari kehidupan Yokebed. Yang pertama, prinsip ketekunan. Jalan yang mudah jarang sekali merupakan jalan yang terbaik atau yang paling berarti. Melalui kemauan untuk mengambil jalan yang paling tidak populer dan kesetiaan untuk bertahan sampai akhir, kita mendapat kesempatan untuk memberi dampak di dunia kita. Yang kedua, prinsip ketergantungan. Hidup ini memberi tantangan-tantangan yang menghendaki agar kita memandang jauh melebihi diri, kepandaian, serta kemampuan kita sendiri. Namun, di tengah-tengah beragam tantangan itu, kita dapat bergantung kepada kasih karunia Allah dan mempercayakan masa depan dan keluarga kita kepadanya. Ketiga, prinsip akibat. Apabila dipaksa untuk memilih, kita harus siap
untuk menerima akibat-akibat yang mungkin akan kita terima. Inilah kenyataan hidup di dunia yang telah rusak oleh dosa, ketika yang baik dan yang benar sering mendapat hukuman. Tekad untuk melakukan yang benar tidak boleh bertumpu pada harapan bahwa dunia akan memuji kita. Seringkali hal itu tidak terjadi. Yang keempat, prinsip kesinambungan. Jika sistem nilai dan keyakinan kita ingin terus dihidupkan setelah kita meninggal, kita harus menanamkan kebenaran dan hasrat rohani di dalam hati dan kehidupan anak-anak muda. Ketika mereka menerima iman di dalam Dia dan bertumbuh dewasa di dalam iman itu, hati kita dapat sungguh-sungguh diperkaya dengan menyaksikan Injil disebarkan lebih jauh melebihi mereka daripada yang pernah dapat kita lakukan. Anda telah mendengarkan rangkaian sorotan iman dari bab 4 Yokbed, Ibu yang luar biasa, persembahan RBC Ministries Indonesia.